10名蒙尘。气势罗峰。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-142-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 141. Di minggu kemarin, kita sudah melihat Bolan yang tanpa sedikit pun kesulitan dalam mengalahkan Lo Feng. Pertarungan ini juga telah menyadarkan Lo Feng betapa besarnya perbedaan kekuatan dia dengan Bolan. Di sisi lain, pertarungan antara Uka menghadapi Long Yun juga telah dimulai. Pertarungan ini benar-benar seru sekali. Karena Uka maupun Long Yun melancarkan serangan yang begitu intens. Namun pada akhirnya pertarungan ini pun berakhir imbang. Master Jujian mulai meninjau hasil pertarungan di antara mereka. Berhubung ini belum pernah terjadi, maka Master Jujian akan mengulang kembali pertarungan di antara mereka. Namun Lo Feng juga akan ikut karena saat ini mereka bertiga berada di posisi keempat. Untuk pertandingan pertama, Lo Feng akan berhadapan dengan Uka, yang mana sejak awal Uka bisa memberikan tekanan yang begitu menyulitkan. Namun bukan berarti Lo Feng tidak akan memberikan perlawanan apapun, karena ia bisa mengejutkan semua orang dapat senjata Nansen tingkat keduanya. Alhasil Uka pun sempat tertahan, tapi ini malah membuatnya menjadi semakin marah saja. Meskipun ia terluka, namun Uka semakin menggila. Lo Feng sempat terkejut dengan perubahan dari Uka itu. Tapi Lo Feng ini masih lebih kuat dari Uka. Ia juga berhasil memanfaatkan sedikit celah agar bisa memenangkan pertarungan ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan antara Lo Feng menghadapi Long Yun akan segera dimulai. Semua orang begitu antusias untuk bisa melihat pertarungan di antara mereka. Bahkan beberapa orang sudah tidak sabar. Begitu juga dengan kedua putra Lo Feng yang saat ini menyaksikan pertarungan ayah mereka. Jadi di sini kedua putra Lo Feng itu mencoba menyusup agar bisa menonton pertandingan ayahnya. Hanya saja mereka dihentikan oleh para penjaga. Mereka pun mencoba untuk memohon agar bisa menyaksikan pertarungan itu. Untung saja mereka mau mengabulkannya. Pertarungan Lo Feng dan Long Yun akan disiarkan langsung, jadi para penonton diminta untuk bersiap. Karena mereka akan melihat pertarungan yang paling dinantikan. Ini sangatlah wajar karena jika Lo Feng menang, ialah yang akan mengisi posisi kedua. Para jenis lainnya meyakini Lo Feng lah yang akan menjadi pemenangnya. Uka sempat diwawancarai siapakah yang lebih kuat antara Lo Feng dan Long Yun. Uka cukup sulit untuk bisa menjawab semua itu. Untung saja ada Hichan yang mengajak Uka untuk pergi daripada reporter. Tidak menyerah, mereka itu memilih untuk mewawancarai Gasly. Karena bagaimanapun, ia sebelumnya pernah bertarung dengan Lo Feng. Hanya saja mereka ini langsung ketakutan ketika melihat tatapan mengerikan dari Gasly. Manluo memberitahu kepada kita kalau kemenangan Lo Feng dari Uka telah membuat banyak orang berpikir ia bisa mengalahkan Long Yun. Namun Long Yun bukanlah lawan yang bisa Lo Feng anggap remeh, karena dia itu mampu naik peringkat dengan begitu cepat. Perkembangannya tidak jauh berbeda dari Lo Feng. Master Jujian meminta menunggu siapa yang pantas di antara mereka berdua. Siapa yang akan mendapatkan kota terakhir untuk memasuki domain alam semesta asli. Baginya, pertarungan ini akan sangat sengit dan akan ditentukan di menit-menit akhir siapa yang akan menjadi pemenangnya. Di sini Aichen penasaran di manakah Long Yun sekarang. Bagi Uka mungkin saat ini Long Yun sedang menyiapkan sesuatu, karena hari ini merupakan hari yang spesial baginya. Lo Feng sendiri sudah lebih dulu menunggu, hingga akhirnya Long Yun pun datang. Ternyata sebelumnya ia terlebih dahulu mengunjungi keluarganya. Lo Feng tidaklah mempermasalahkan hal itu, karena menghabiskan waktu bersama keluarga merupakan hal yang sulit didapatkan. Lo Feng meyakini kalau keluarga Long Yun akan senang bisa melihatnya di siaran langsung. Long Yun juga mengharapkan hal yang sama, namun apa daya mereka semua telah berubah menjadi bintang. 决定了原始空域。因为今天对难得陪伴家人，如果能看到就好了，都化作了星辰。
Mendengar apa yang dikatakan, Lo Fang akhirnya paham. Uka memberitahu kita kalau Long Yun lahir dari Molangzi di galaksi NGC 3310 di negara Lanting Universe. Planet mereka terkenal sebagai medan pertarungan antara dua negara besar. Pertarungan itu pun menyebabkan kerusakan di berbagai planet. Akibat semua itu juga tidak ada satupun anggota suku yang lolos dari kepunahan massal. Alasan Long Yun bisa bertahan karena dia dilindungi oleh pelindung kekuatan hukum yang kakeknya berikan. Sebenarnya Long Yun berusaha untuk membantu, namun apa daya kakeknya itu yang Long Yun bertahan hidup. Ai-Chen baru ingat mengenai laporan genosida terhadap klan Mulan. Kejadian ini terjadi dalam beberapa dekade yang lalu, dan hari ini tepatnya kejadian itu. Ai-Chen yakin kalau sebelumnya Long Yun lebih dulu memberikan penghormatan kepada sukunya. Apa yang Ai-Chen katakan dibenarkan oleh Uka. Sayangnya, dua orang yang telah menyebabkan kerusakan itu terjadi tidak bisa ditemukan oleh Long Yun, yang kemungkinan saja mereka telah meninggoy. Jadi Long Yun memilih mengubah targetnya dan mengikuti ujian ini agar kejadian pada sukunya tidak dilupakan oleh siapapun. Kini pertarungan Lo Fang dan Long Yun hanya tinggal hitungan detik saja, karena bagaimanapun saat ini mereka telah memasuki area pertarungan. Lo Fang sadar betul kalau para jenius yang berpartisipasi dalam pertarungan ini bertujuan demi meningkatkan status klan yang mereka miliki. Sedangkan Long Yun berbeda, dia ingin klannya diingat oleh semua orang. Lo Fang pun menguji niat baik yang Long Yun miliki. Hanya saja ini adalah pertarungan yang tidak bisa Lo Fang lepaskan. Jadi karena itulah ia akan bertarung serius dengannya. Long Yun berterima kasih kepada Lo Fang karena sudah mau mendengarkan ceritanya. Dan begini Lo Fang bisa tahu apa tujuan dia sebenarnya. Selain itu, demi bisa menjadi menteri kerajaan atas nama klannya, Long Yun akan melakukan yang terbaik. Lo Fang paham dan dirinya tidak akan meremehkan kemampuan Long Yun. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu, serangan Nansen Upperman sama sekali tidak mampu menyentuh Long Yun, yang seakan-akan ada energi pelindung pada tubuhnya. Selain itu, Lo Fang hampir saja kehilangan kendali di saat Long Yun mau menyerangnya. Untung saja Lo Fang mendapatkan pijakan untuk bisa menghindari serangannya. Akan tetapi, Long Yun tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali melancarkan serangan yang bisa mementalkan Lo Fang. Lo Fang berpikir kalau Long Yun menggunakan hukum asal demi bisa melindungi dirinya. Ia pun beranggapan kalau Long Yun tidak begitu kuat, jadi dirinya akan terus melakukan penyerangan sampai pertahanannya itu hancur. Dalam pertarungan ini, semua serangan yang Lo Fang lancarkan dan mudah diatasi oleh Long Yun. Bahkan ia sama sekali tidak kesulitan untuk bisa melancarkan serangan balik kepadanya. Lo Fang akan menggunakan bentuk kedua dari senjata Nansen Upperman. Akibat benturan antara dua senjata itu telah menciptakan ledakan yang cukup besar. Ini bahkan sempat mementalkan Long Yun. Apa yang Lo Fang lakukan itu mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Dan begini maka Lo Fang bisa melakukan penyerangan dari jarak jauh. Tapi lagi dan lagi Long Yun bisa menahan segala serangannya. Lei Shen beranggapan pertarungan ini tidak akan mudah untuk Lo Fang selesaikan. Hong setuju dengan pendapat dari Lei Shen. Mereka sudah melihat kalau kebanyakan jenius belum memahami domain yang mereka miliki. Namun berbeda dengan Long Yun, ia seakan-akan sudah mengenal baik domain miliknya. Tidak heran mengapa ia bisa seseluasa mungkin menggunakannya. Long Yun memberitahu kalau ia sudah tidak memiliki apapun, yang ada hanya kekuatan hukum saja yang selalu menemaninya. Dan inilah dia akan melangkah lebih maju. Long Yun berharap kakeknya bisa melindungi dirinya dan membuat dia bisa mengalahkan Lo Fang. Long Yun kembali menggunakan domain miliknya, yang mana itu membuat tekanan yang ada di sana menjadi begitu berat. Ini tentu akan menyulitkan Lo Fang untuk berdiri dan juga melakukan penyerangan, karena tekanan gravitasi seakan-akan terfokus pada diri Long Yun. Dan mudah saja ia pun mulai menyedot semua hal yang ada di sekitarnya, yang seakan-akan ia telah menjadi lubang hitam. Lo Fang masih mampu bertahan berkat Mo Yanfin. Tapi Long Yun mempermainkan gravitasi di sekitarnya agar bisa membuat Lo Fang terlepas. Apa yang dia lakukan itu berhasil, yang mana kini Lo Fang mulai terjun bebas ke arah Long Yun. Sadar akan menerima serangan dahsyat, Lo Fang langsung saja membentuk pertahanan agar bisa menahan serangan itu. Hal ini berhasil, tapi Long Yun kembali melancarkan serangan lagi. Melihat pertarungan mereka benar-benar membuat Long Yun terkejut.
karena ia tahu penggunaan Long Yun terhadap hukum asal berada di atas dirinya. Bahkan bisa saja ini jauh lebih kuat daripada milik Bolan. Serangan yang ia lancarkan benar-benar menyulitkan Lo Fang. Bahkan hanya untuk bisa menangani saja, Lo Fang harus dibawa masuk ke dalam tanah. Bahkan mereka ini sampai menghancurkan batasan area pertarungan. Walaupun begitu, Lo Fang dan juga Long Yun terus saja bertarung. Bahkan tidak peduli mereka sekarang berada di ruangan apa. Chen yang melihat hal ini menyadari kalau Lo Fang maupun Long Yun telah menerima kerugian yang sama besarnya. Terutama Lo Fang karena kemampuannya sudah mencapai batas. Ia hanya bisa menahan serangan itu tanpa bisa berbuat apapun. Ini semua disadari oleh semua orang. Bagi masa Jujian, Lo Fang dan juga Long Yun telah melampaui batas mereka sendiri. Jadi dia meminta untuk mengecilkan ruang pertarungan agar bisa mempercepat selesainya pertarungan mereka. Dan mengecilnya area pertarungan, maka Lo Fang lah yang akan dirugikan. Karena ia tidak akan bisa melancarkan serangan jarak jauh dengan seseluasa sebelumnya. Kembali ke dalam pertarungan, yang mana lagi dan lagi Long Yun berhasil menekan Lo Fang. Ini benar-benar melelahkan dirinya. Semua itu juga dialami oleh Long Yun. Saat ini mereka berdua cukup kesulitan untuk bisa berdiri. Terlebih lagi, semakin lama waktu semakin cepat juga area pertarungan menyusut. Secara perlahan namun pasti, Long Yun mulai mendekat ke arah Lo Fang. Di sini Lo Fang mulai mengingat perkataan dari Wuka, mengapa ia tidak mencari jawaban pada dirinya sendiri. Ketika Long Yun terus mendekat ke arahnya, Lo Fang mulai mengingat orang-orang yang pernah membahayakan dirinya dan juga keluarganya. Tapi Long Yun sudah keburu melancarkan serangan kepada Lo Fang. Ini semua tentu mengejutkan semua pihak. Gasly yang sempat senang seketika saja terkejut, karena nyatanya Lo Fang masih bisa bertahan. Ia berjanji akan menghancurkan keberadaan yang berani mengganggu bumi. Seketika saja aura pembunuh dari binatang tanduk emas mulai menyelimuti Lo Fang. Ini bisa terjadi karena saat ini Lo Fang berada di situasi yang mendesak. Seketika saja kekuatan itu mengalir ke dalam diri Lo Fang. Berkat ini jugalah ia bisa mementalkan Long Yun. Namun bukan berarti Lo Fang bisa mengalahkannya, karena bagaimanapun kekuatan yang ia miliki tidaklah begitu banyak. Jadi dirinya akan memfokuskan semua kekuatannya pada serangan ini. Duel pun kembali terjadi di antara Long Yun dan juga Lo Fang. Setelah sejak tadi Lo Fang ditekan, kini adalah giliran dirinya yang menekan balik Long Yun. Serangan yang Lo Fang lancarkan itu sempat mementalkan Long Yun. Tapi bukan berarti Long Yun akan berdiam diri saja, karena ia juga memberikan perlawanan yang sangat sengit, seperti apa yang Lo Fang lakukan kepadanya. Terlihat dengan jelas kalau Long Yun maupun Lo Fang saling menerima luka satu sama lain. Sebenarnya Lo Fang ini sudah kehilangan begitu banyak kekuatan. Tapi berkat tekad besarnya dalam melindungi bumi, dirinya masih bisa bertahan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Long Yun. Kini semua semangat itu akan dia kerahkan pada serangan terakhir ini. Long Yun maupun Lo Fang kembali beradu serangan yang menimbulkan ledakan besar. Pedang Lo Fang berhasil tertancap di tubuh Long Yun. Tapi senjata Long Yun juga berhasil mengenai tubuh Lo Fang. Mungkin yang menerima luka fatal di sini adalah Lo Fang karena tubuhnya hampir saja terbelah menjadi dua. Tapi lagi dan lagi tidak ada kata menyerah yang terlontar dari mulut Lo Fang. Ia perlahan mendekati Long Yun dan kondisi yang dipenuhi oleh luka. Melihat perjuangan Lo Fang, semua orang pun hanya bisa terdiam saja, yang seakan-akan mereka begitu terpukau dan semangat juang yang Lo Fang tunjukkan. Hanya saja semangat Lo Fang harus terhenti di sini, karena kondisi tubuhnya sudahlah tidak memungkinkan untuk dia bisa bertarung lagi. Sebagai lawan, Long Yun mengakui betapa besarnya keinginan dari Lo Fang. Meskipun Lo Fang kalah, tapi semua orang tetap bersorak untuknya, karena perjuangan yang ia tunjukkan benar-benar sangatlah memukau. Masih Jujian mengakui pertarungan yang mereka lakukan benar-benar sangatlah seimbang. Lo Fang maupun Long Yun sangatlah layak menerima tepuk tangan dari semua orang. Long Yun meminta Lo Fang untuk tidak berkecil hati karena ia masih memiliki orang-orang yang selalu mendukungnya. Ia yakin kedepannya Lo Fang akan menjadi lebih kuat lagi. Setelah semua itu, para pejuang kini telah berkumpul di luar, yang mana Mas Jujian memberitahu kalau seleksi untuk pertarungan jenius telah berakhir.
Perusahaan akan memberikan peringkat kepada setiap jenius berdasarkan hasil yang mereka dapatkan selama ini. Bolan dan juga Long Yun berada di posisi 1 dan kedua, diikuti oleh Lao Feng dan yang lainnya. Dan begini, Mahkamah Sejujian pun mengumumkan kalau seleksi jenius dari alam semesta tahun ini telah resmi berakhir. Ia juga memberikan selamat kepada mereka karena telah resmi bergabung dengan perusahaan Virtual Universe. Semua jenius merasa begitu senang karena perjuangan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil. Untuk posisi kedua dan 1 akan memasuki wilayah hukum asli. 3-10 akan memasuki wilayah hukum Taichu. Meskipun Lao Feng gagal memasuki wilayah hukum asal, tapi dia tidak berkecil hati. Karena bagaimanapun perjalanan mereka masih panjang. Uka juga merasakan hal yang sama seperti apa yang Lao Feng rasakan. Padahal mereka itu tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai posisi 1 dan 2. Uka tidak mau memikirkan hal itu terlalu lama karena yang dia inginkan hanyalah kembali bertarung dengan Lao Feng. Selain itu, mereka akan menghabiskan waktu bersama untuk saling berbicara. Master Jujian berjanji kalau perusahaan akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Hanya saja, apakah mereka bisa berkembang atau mati di tengah jalan, semua itu ditentukan oleh diri mereka sendiri. Beberapa hari nanti, seseorang akan menjemput mereka untuk bisa membawa mereka ke alam semesta asli untuk melakukan latihan selama 30 tahun. Lao Feng merasa itu sangatlah lama. Tapi Babata langsung menjelaskan kepada Lao Feng kalau waktu di alam semesta awal jauh lebih lambat dibandingkan dengan alam semesta yang mereka tinggali. 30 tahun di sana maka sama saja dengan 100 tahun di bumi. Ini tentu saja semakin mengejutkan Lao Feng. 虚拟宇宙公司会圈联系接你们去。30年，宇宙要慢得多。Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat apa yang akan terjadi pada episode selanjutnya. Terlihat kalau di sini Abang Lao Feng bersama para jenius lainnya akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Yang mana mereka itu akan pergi ke kantor pusat Virtual Universe Company. Bagi yang sudah sering mengikuti spoiler novel yang kita bawakan, akhirnya setelah sekian lama kita akan melihat bentuk dari kantor pusat Universe Company. Selain itu, kita juga akan melihat gerbang yang dilindungi oleh para penjaga. Gerbang ini bukanlah hal yang sembarangan dan cukup penting dalam cerita Penakluk Bintang. Selain itu, sebelum pergi tentu saja Lao Feng berpamitan dulu kepada Xu Xin, yang mana ia cukup sedih karena Lao Feng harus pergi dalam waktu yang sangat lama, setidaknya adalah 100 tahun. Walaupun begitu, Xu Xin tetap mendukung suaminya, karena bagaimanapun Lao Feng berkeinginan menjadi lebih kuat agar bisa melindungi bumi dan seluruh keluarga yang ia cintai. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.